untuk pendataan. Nah, pendataan ini wajib Bapak Ibu, semuanya harus mempraktekkan mesin pendulang suara. Baik tingkat korwil, asisten korda, korcam, semua harus mampu menggunakan mesin pendulang suara. Nah, kemarin saya sempat kaget juga dari korda mana ya, korda Garut ya. Pak J, monitor Pak J. Siap. Dari Pak J dia punya pengalaman, menurut saya perlu dicontoh oleh kawan-kawan gitu loh. Perlu dicontoh, mungkin korda-korda lain belum tahu. Pak J ini sudah melakukan tanpa saya perintah, tanpa saya minta. Beliau ini cepat, penasaran orangnya, penasaran ingin tahu, dipraktekkan ternyata terbukti bagus semua, enak semua, dan ada cuannya. Nah, itu yang menarik Bapak Ibu. Nah, jadi ini hal yang harus Bapak Ibu lakukan sebenarnya, harus diulik. Ya, nah Kang J ini ada kemampuan untuk lebih tanya, lebih tahu, mengulik dan segala macam. Inilah yang dimiliki oleh Kang J yang nanti bisa berbagi juga sama tim Jabar. Harapannya apa? Ini bisa diduplikat ke teman-teman Korcam. Nah, Korcam nanti paham kerja-kerja kita, Korcam menduplikasi ke DPT gitu. Maka Kang Korda Garut, Kang J, biasa sharing berbagi pengalaman anak, bagaimana supaya kita cepat memahamkan mesin pendulang suara ke Korcam maupun ke DPT. Nah, idenya Kang J ini bagus. Ini sebenarnya ide ini sudah kita lakukan dulu-dulu, cuman ternyata dari Korda Jabar ada nih yang sudah praktek. Nah, dengan praktek enak nanti diduplikasi ke Korcam, Korcam praktek juga diduplikasi ke DPT. Waduh, itu suara meledak, itu kita dapat suara nanti dari mereka. Trustnya tinggi. Kalau masyarakat sudah trust, apa yang disampaikan oleh kandidat kita, aduh, itu insya Allah Pak, menang telak kita. Oke, Kang Jai, saya kasih waktu pengalamannya di-sharingkan, ya supaya bisa memberikan inspirasi teman-teman di Korda, ide Kang Jai ini harus diterapkan. Dari sekarang diinformasikan ke kawan-kawan yang lain. Silakan Kang Jai berbagi cerita yang inspiratif buat kawan-kawan yang lain, bahwa praktek itu penting untuk kita memahamkan kepada Korcam dan memahamkan kepada DPT. Silakan Kang J. Ya, terima kasih waktunya Bung Ji dan juga Pak Haji Hikmat Budiman. Jadi begini, saya mungkin orangnya mudah ngeyel ya, mudah penasaran ya dengan temuan-temuan baru. Ini sehingga kita ketika dapat informasi ada suatu mesin ya, mesin pendulang suara ini kok begitu dieluk-elukan gitu. Bahkan dengan ini kok bisa sampai kandidat mau membayar dengan MM-an gitu ya. Wah, penasaran. Akhirnya saya ngulik nih si aplikasi itu juga berdasarkan arahan dari Korwil ya, Pak Haji Hikmat Budiman. Artinya kalau bekerja itu harus memahami semuanya gitu. Dalam hal ini saya menangkap karena ada senjata nih, senjatanya itu adalah di aplikasi tersebut ya, di mesin pendulang ini. Saya ngulik-ngulik nih, ngulik, video semua saya lihat, bahkan saya catat ya, dan itu sharing dengan rekan-rekan yang ada di sini juga. Saya lihat apa sih yang membuat ini menarik. Ternyata ada temuan-temuan hal lain selain soal mesin pendulangnya, tapi ada juga ini loh, kok bisa isi pulsa, saya bilang gitu. Kok ada fasilitas isi pulsa, beli tiket, terus bisa beli kereta api, terus pelni, ini apa ini? Coba dicoba, oh ternyata itunya jalan. Nah, coba deh kita isi nih pulsanya. Nah, saya coba lagi isi pulsa, ternyata saya coba ke rekan-rekan yang di sekitar nih, korcam, saya coba isi pulsa, masuk. Nah, pas dimasuk dilihat, wah 12.000 nih, isi 10.000 itu, isi 20.000 itu 22.500. Tapi pas lihat di saldo saya, deposit saya nggak berkurang, yang berkurang hanya 20.000. Jadi angka yang muncul itu 22.000. Wah, ini bisa untung, bisa jualan nih. Rekan-rekan semangat nih, coba yang lain. Semakin penasaran dengan hal-hal itu, saya coba semuanya. Saya coba beli kereta api nih, tiket kereta api. Bagus juga nih. Wah, bisa ternyata ini bukan istilahnya belum sempurna ya, tapi ini
sudah lengkap nih, sudah sempurna nih, bisa dilakukan. Nah, akhirnya saya coba dan wah, sudah beranikan diri ini bisa jualan jasa, istilahnya jasa buka jasa online pembayaran fasilitas kayak PLN, kayak eh, air, PDAM dan sebagainya sebagainya. Saya cobalah jualan. Awali ya biasalah, kalau di sana sekarang sering kumpul ya karena bulan puasa, buka puasa. Saya share. Nah, dari situ saya berpacu, ini anak saya ini harus bisa nih, harus bisa bisnis nih. Ini dengan ini saja bisa bisnis nih, jualan. Saya tekankan sama anak saya, kamu harus bisa jualan pulsa di temen kampus, dan ada cewek saya yang kedua itu perempuan ya, bisa jualan di sekolah SMP-nya minimal 20 orang, mau 10.000, mau 20.000, pokoknya harus bisa. Kalau bisa nanti kasih hadiah. Ternyata dia bisa lakukan, dia malahan sekarang bukan nggak disuruh, dia sendiri yang aktif. Bahkan sekarang orang pada kenal, pada minta teman-teman itu beli itu, misalnya di kelas ya, di kelas itu nggak usah beli keluar, dia bisa dari situ langsung, nggak usah ke Indomaret. Nah, kebetulan di perumahan saya juga kan, di orang lewat mau bayar listrik itu harus lewat perumahan tuh, kebetulan di gerbang nih saya nih. Jadi sebelum ke Indomaret, karena saya sudah mengisi pulsa PLN, apa ke sini aja deh, mau token isi sini aja, saya bisa kok. Bahkan sekarang malahan lagi tidur, baru lagi malam juga, ini sudah bunyi nih, takut Indomaret sudah tutup, bisa nggak Mas J? Dia WA sama saya, oh sok kirim aja nomornya, saya isiin tokennya, dikirim begitu, itu sudah bisa sekarang bahkan. Nah, cuman saya memang belum pasang spanduk karena kan memang harus ada yang jaga, saya kan sering keluar keluar masuk. Nah, saya ulik lagi, saya terus makin ulik. Kenapa saya semakin sering ulik? Karena saya ingin menemukan masalahnya apa ini, kok bisa gitu. Ini nggak ada, kalau yang di aplikasi Play Store kan diinstal itu ada update ya, harus bayar gitu. Ini kalau ini installnya bukan dari Play Store, kok nggak minta update, terus adminnya kita bayarnya kemana, kok gratis, ini enak banget nih. Nah, dari situlah saya istilahnya mencoba hal yang baru, bisa mengiklankan. Nah, saya kan ada usaha eh, konveksi. Saya pengen coba iklan, ternyata bisa juga nih iklan. Padahal saya kalau bayar iklan ke Google itu 30 juta tuh sebulan. Nah, dengan ini bisa gratis, cuman saya masih pelan-pelan nih. Saya belum belum ini ya, belum sampai karena ya mungkin keuangannya di sini kan harus harus siap gitu, diisinya gitu. Dan saya juga fokusnya ini pilkada dulu, jangan dulu bisnis ini nih. Karena kalau sudah lari ke sini, kalau saya sudah satu puncak gunung ini, susah turun lagi nih, betah nantinya. Wah, saya jadi ini jangan dulu prioritas, saya fokuskan dulu kegiatan pilkada gini. Itu pengalaman saya, Bung Ji. Terima kasih kepada Korwil dan juga Bung Ji memberi semangat kepada saya supaya saya itu aktif lah dalam hal menguasai digital ini, mesin pendulang ini. Mungkin gitu pengalaman saya, Bung Ji. Ya. Kira-kira sudah dapat untung dong berarti ya dari transaksi ya? Aduh, kalau coba sampean untung 5.000 aja, saya ini bukan 5.000 ya, kita sudah untung kan dengan anak saya ya, bertiga ya, itu sampai sehari itu bisa, dari untungnya itu bisa sampai, untungnya nih bukan transaksinya, itu bisa sampai 40 sampai 30 ribu, itu untungnya sehari. Kalau dikalikan sampai 30 hari, dan itu semakin lama itu semakin banyak pelanggan, bisa dibayangin sama teman-teman. Kalau seandainya ini disampaikan, jadi saya omsetnya, pikiran saya itu karena bupati ya nanti atau kandidat ini akan menyampaikan kegiatan ini itu kepada masyarakat, yang tadi dibilangkan adanya rumah sakit buat orang yang punya hutang, punya apa segala macam, dia sampaikan dengan aplikasi ini terobati sekali. Jangan buat kampanye saja, ini buat istilahnya buat apa saja kegiatan usaha ini disampaikan ke halayaknya, ke masyarakat yang punya masalah perekonomiannya, ini obat sebenar-benarnya. Jadi sangat tepat. Ini belum dengan yang masalah tadi penjulang gitu ya, penjulang mesinnya itu. Kalau sampai dia lebih paham lagi mesinnya, penjulang mesinnya, kandidat ini nggak mungkin lah nggak didapati sama kita. Jadi baiknya kita memang benar-benar harus belajar ya sama Pak Haji Buniman, ketika saya diinstruksikan harus melepah gedang, bahasa Sundanya. Jangan terburu-buru, pelan-pelan tahapannya, sehingga dia penasaran sama mesin ini. Dan untuk mengclosingnya atau menjelaskan mesin ini supaya dia penasaran, baru datangkanlah master kita gitu, Bung Ji gitu, di mana suhunya lah beliau lah. Nah, kita hanya batasan membuat dia penasaran aja. Itu yang membuat saya nyaman, enak gitu.
Kalau saya sih sudah merasakan enaknya ini, manfaatnya ini. Belum dengan buat kandidat. Kalau kandidat sudah pastilah dia nggak kebayang lah dengan mesin ini. Itu mungkin Pak Bung Ji. Ya. Oke, terima kasih Kang Jai informasinya. Belum lagi Kang Jai nanti kalau sudah main di kesehatannya Kang, di situ ada kesehatannya. Sebenarnya dipegang Akang tuh mesin uang. Itu akan saya sampaikan nanti di ICC sebenarnya. Cuman karena sudah ada yang membuktikan itu mesin uang Kang. Jadi Ya. Akang sudah dibuatkan mesin uang, karyawannya 24 jam, IT-nya 24 jam, IT-nya berlisensi, ya sudah dapat penghargaan dari beberapa perusahaan-perusahaan multinasional. Ya, teman-teman tadi tinggal menggunakan saja, itu saja. Itu mesin uang Kang yang akan pegang itu. Nah, kalau mesin uang itu tidak dimanfaatkan, atau rugi atau Kang. Nah, kalau yang tahu mau belajar, mau ngulik, ya itu tadi, ya dapat hot buttonnya. Ya bersyukur Kang Jay sudah melangkah, itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kawan-kawan semuanya ya. Harga yang diberikan oleh perusahaan kami itu adalah harga betul-betul harga murah selamanya. Nah, makanya teman-teman itu pada saat praktek itu nanti akan cerita. Cara prakteknya harus pakai harus sampai check out. Nah, makanya tadi Kang Jai kan tadi sampai check out. Begitu di check out ternyata saldonya tidak berkurang ya. Yang dikurang adalah harganya saja. Tapi ternyata profitnya masuk ke kita. Betul nggak Kang? Tidak mengurangi, Kang Jai. Betul, sangat betul. Betul. Jadi itu yang teman-teman harus praktek. Kalau teman-teman nggak praktek, contoh ada kawan kita nih di kota lain dia bilang, wah ini sama harganya Bung antara punya kita sama Traveloka gitu kan. Kan tiket pesawat Traveloka itu jualannya. Oh sama ini harganya. Oh ya memang sama Pak. Kalau kami menjual harganya murah dimarahin orang. Tapi Bapak harus proses check out. Memang kalau proses check out kenapa? Nanti lihat perbandingan harga. Begitu proses check out, bedanya 50.000, ada yang 30.000. Wah murah berarti ini. Murah. Jadi proses itu harus Bapak lakukan. Kalau Bapak tidak melakukan ya itu sebagai mesin pendulang suara saja yang punya kepentingan adalah si kandidat. Tetapi yang diberikan kepada masyarakat kita itu adalah mesin uang Bapak Ibu. Minimal kalau dia mau usaha dia dapat uang. Tapi kalau minimal dia dipakai sendiri ada penghematan. Penghematan di situ dipakainya. Ya. Jadi Bapak Ibu setelah mendengar cerita ini kira-kira mau nggak di rumahnya buka spanduk? Sok cobaan. Mau. Ya. Betul. Kopi mantap, kopi mantap. Kopi mantap kan? Nah itu dicoba. Ini mesin uang Bapak Ibu. Nah, saya sudah terpaksa ngomong mesin uang nih sekarang. Karena yang menciptakan uang, yang mencetak uang sudah ada itu. Kalau sehari 50.000 kali sebulan kan 1,5 juta kan? Bisa kernyicil motor ya teh. Motor 2 menang, ya? Bung Ji, Betul. Iya, seperti itu. Bung Ji, Ya, kita sama-sama harus memahami fungsi dan peranan dari aplikasi itu berkaitan dengan mendulang suara. Ini saya lebih kepada teman-teman ya, bagaimana si calon pemilih itu loyal kepada kandidat. Yang pertama, biasanya calon pemilih itu akan goyah dengan serangan fajar 100-200 ribu nanti di akhirnya. Tapi kalau mereka kita kasih edukasi bahwa aplikasi yang dimiliki di handphone masing-masing bisa jualan, bisa bisnis, itu bisa menghasilkan jauh dari itu. Sebagai contoh, tadi kasusnya Bang Jay, kalau sehari aja dia dapat 10.000, dikalikan 30 hari itu sudah 300.000. Dikalikan 6 bulan ke depan itu 1,8 juta. Nah, dengan 1,8 juta dibandingkan dengan serang fajar yang hanya 200, itu diharapkan mereka akan loyal dengan kandidat. Itu fungsi dari aplikasi harus kita pahami. Ya, setelah selesai pemilihan, biasanya yang konvensional habis hubungan dengan kandidat. Ini bisnis bisa jalan terus. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman. Pada saat nanti teman-teman mendampingi tim sukses untuk memberikan sosialisasi kepada calon pemilih, sampaikan itu supaya si calon pemilih itu mau mendownload aplikasi. Itu tambahan Budi. Ya, siap. Oke. Jadi prinsipnya tadi Kang Kang Jai tadi sehari dapatnya berapa Kang Jai? 30 sampai 40. 40 kan? 40 sehari.
sebulan 1.500.000 itu kalau 50.000 kan 4 Bisa juta malahan. Tapi Bisa- gini Bung bisa Ji, beli motor 2 ya. Iya. Nah, teman-teman yang lain, apa yang disampaikan oleh Bang J itu adalah kreativitas dari Bang J untuk bisa menggali di wilayah masing-masing. Nanti akan kita sampaikan kepada kandidat. Nah, itu yang dimaksud salah satunya dari Bung J itu. Korcam-korcam itu harus menggali situasi dan kondisi di masing-masing wilayah dan menjadi masukan bagi kandidat. Sedikit saya mau bicara Pak Budiman, bisa nggak tambahan? Korda mana ini? Korda mana? Polda Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Pak Iwan, Kota mangga Kang. Kota Tasikmalaya. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bung Ji dan tadi teman kita dari Garut itu sudah saya coba sampaikan seperti itu, artinya ada nilai manfaat, tapi belum praktek, gitu saja sebetulnya. Bahkan belum dipraktekkan, tapi sudah disampaikan itunya sosialisasinya, gitu. Nah.